Saudara-saudara, mati itu nggak harus nunggu kamu kena corona. Mati itu nggak nunggu harus kamu kena terjangkit corona. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wala yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, ingin menyambut nyawamu, tidak akan bisa dipaksa, tidak bisa juga kita tolak. Oleh karenanya, jangan sibuk dengan corona, takut hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kalian anak-anak muda, kalian orang-orang muslim, kalian pecintanya Nabi Muhammad, andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan, kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi. Saudara-saudara, walaupun kamu pakai masker 1000 lapis, sholat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, masjid ditutup, tabligh akbar ditutup, konseran dibuka, bar dibuka, hotel dibuka, pelacuran dibiarkan, gak bakal minggat itu corona, makin betah di Indonesia, saudara. Oleh karena itu, kalau pengen tutup masjid, tutup semua tempat pelacuran dan maksiat di Indonesia. Betul? 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 Ngawiti ingsun laras pikiran kelawan puji paring pangeran kang paring rahmat lan kanikmatan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u ala qalbi abdi khaufaini wala amnaini. Tidak akan pernah terhimpun, tidak akan pernah terkumpul di dalam hati hamba-hambaku apa yang tidak akan terkumpul. Khaufaini wala amnaini, dua rasa takut dan dua rasa aman tidak akan pernah terkumpul dalam satu hati hambaku. Man akhafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Orang yang takut kepadaku di dunia, mereka takut hanya kepadaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, akan aku amankan dia nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, waman amanani fid dunya, orang yang merasa aman kepadaku di dunia, berbuat maksiat merasa aman, takut kepada selain Allah merasa aman, menyembah kepada Allah selain Allah merasa aman, akhaftuhu yaumal qiyamah, maka orang yang seperti itu merasa aman di dunia kepada selainku, maka dia akan aku berikan rasa takut nanti di yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita seorang hamba Allah merasa takut di dunia ini hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, yang kita taati hanya Allah, yang kita taati hanya Rasulullah, yang kita jalankan hanya syariat Nabi, yang kita hormati hanya peraturan Allah, engkau tidak takut kepada selainnya, kau gak takut kepada makhluk Allah. Sampai-sampai di dalam suatu perkataan dikatakan, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Jangan engkau pernah tunduk, jangan pernah engkau takut kepada semua para makhluk di dalam mengajak maksiat kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, orang yang merasa takut hanya kepada Allah di dunia, dia akan diamankan nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya, orang yang merasa aman di dunia kepada Allah selain kepada Allah, merasa aman dalam maksiat, merasa aman meninggalkan masjid, merasa aman meninggalkan tabligh, merasa aman meninggalkan majelis taklim, akhaftuhu yaumal qiyamah, nanti itu orang akan aku buat ketakutan di yaumil qiyamah. Saudara-saudara, pada ini hari, pada ini bulan, pada ini tahun, semua manusia ditakut-takuti dengan hal-hal yang belum tentu memberikan mudarat kepada kita. Kenapa? Yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat hanya Allah, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan kelemahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan engkau takut kecuali hanya Allah. Al-Imam Syekh Umar, Al-Imam Umar pernah mengatakan, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man akhafa Allah taala
akhafallahu minhu kulli syai'. Barang siapa yang takut cuman kepada Allah, maka Allah jadikan segala sesuatu akan takut kepadanya. Oleh karena itu, di zaman sekarang orang disibuk dengan corona, orang takut dengan corona. Saudara-saudara, sampai ada orang yang menfitnah, pejabat-pejabat pemerintah menfitnah. Mereka mengatakan di televisi, di media-media sosial, bahwasannya ini virus mematikan. Betul, tetapi yang bisa mematikan cuma Allah. Saudara-saudara, mati itu enggak harus nunggu kamu kena corona. Mati itu enggak nunggu harus kamu kena terjangkit corona. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wala yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Kalau malaikat maut sudah datang menjemput, ingin menyambut nyawamu, tidak akan bisa dipaksa, tidak bisa juga kita tolak. Oleh karenanya, jangan sibuk dengan corona, takut hanya kepada Allah. Oleh karena itu, kalian anak-anak muda, kalian orang-orang muslim, kalian pecintanya Nabi Muhammad, andaikan ada orang-orang di luar sana menfitnah tabligh akbar sebagai sumber daripada virus corona, maka sampaikan, kami pecinta Nabi Muhammad tidak akan meninggalkan tabligh akbar apapun yang terjadi. Saudara-saudara, jangan cuma diancam dengan corona, tabligh akbar sepi. Jangan cuma diancam dengan corona, panitia takut diancam sama polisi. Kau bilang sama polisi, yang ngasih kehidupan Allah, yang ngasih mati Allah, bukan polisi. Oleh karena itu, kalau saya ceramah, terus saya dapat kabar panitia diancam sama polisi, polisinya suruh ngomong sama saya mau tanya sama kamu semua, yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang ngasih kita makan siapa? Yang ngasih kita kehidupan siapa? Yang bisa cabut nyawa kita siapa? Yang maha hidup siapa? Kok takut sama pemerintah kamu? Saya punya tabligh akbar di daerah Bogor, di daerah Sukabumi, di daerah Jawa Barat, banyak diliburkan. Bukan saya cari amplop, tidak, tapi saya ingin hanya menyampaikan daripada risalah Nabi Muhammad. Sekarang panitia pada takut semua diancam sama polisi. Ini tadi panitia yang malam ini ngundang saya ceramah, suruh cepat, jangan lama-lama, nggak boleh lewat dari jam 12. Hei, siapa yang pengen ngadang saya? Siapa yang pengen bubarkan tabligh akbar? Demi Allah, ketemu dengan saya antar duel 1 lawan 1 dengan saya. Seenaknya saja. Orang tabligh akbar pengen dengarkan ilmu, betul? Orang tabligh akbar pengen dengarkan maulid, betul? Kok dia halang-halang? Masjid nggak boleh dibuka, sholat jamaah nggak boleh di masjid, sholat Jumat nggak boleh di masjid. Nggak ada yang berhak melarang manusia itu datang ke masjid, nggak ada. Siapapun orang yang nggak boleh. Masjid itu milik siapa? Milik siapa? Masjid milik siapa? Masjid milik siapa? Untuk ibadah kepada siapa? Untuk sujud kepada siapa? Berhak tidak makhluk melarang kita untuk datang menyembah Allah. Berhak tidak pemerintah melarang kita untuk nyembah kepada Rasulullah, untuk taat kepada aturan Rasulullah. Saudara-saudara, jangan ditakut dengan corona. Sampaikan kamu kepada mereka, Pak polisi, walaupun corona kena kepada saya, yang penting saya hadir di majelis ilmu, taat ibadah kepada Allah, saya ikhlas. Saya mati walaupun kena corona dalam keadaan husnul khatimah. Betul? Betul? Kamu tanya, takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Corona itu akan hilang kalau kita taat sama Allah. Betul? Corona itu akan sirna kalau kita takut kepada Allah. Betul? Justru kalau datang musibah, datang bencana, harusnya datang kepada Allah, harus mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Walaupun kamu pakai masker 1000 lapis, sholat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, masjid ditutup, tabligh akbar ditutup, konseran dibuka, bar dibuka, hotel dibuka, pelacuran dibiarkan, gak bakal minggat itu corona, makin betah di Indonesia, saudara. Oleh karena itu, kalau pengen tutup masjid, tutup semua tempat pelacuran dan maksiat di Indonesia. Betul? Betul?
Betul. Itu aparat sogoan itu. Tahu aparat sogoan kamu? Yang sukanya nilang itu. Gak ada apa-apa nilang. Suka datang sama ulama, nanti ditangkap. Ini gak boleh nih rame-rame, harus izin. Orang bikin acara yang lain aja gak perlu izin. Masa tabligh akbar keagamaan Islam harus izin? Betul. 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 Justru hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu di tabligh akbar ini, kita doakan semua saudara kita mudah-mudahan aman dari corona. Betul. Malah kita dihadang, diancam. Kira-kira yang ngancam goblok apa bego? Goblok apa bego? Dua-duanya sama. Bego dengan gob. Bego dengan gob. Makanya saudara-saudara, saya ini paling kesel. Mau ceramah terus dibilang jangan malam-malam ya, nanti ini takut begini, takut begitu. Yang punya takdir kamu, yang punya kuasa kamu. Saudara-saudara, udah jangan ditipu-tipu udah. Mau mati semuanya kita dalam keadaan ini kena corona, mati dalam keadaan mengingat Nabi Muhammad. Betul. Mati dalam keadaan berzikir kepada Allah. Betul. Kira-kira kalau kita baca sholawat terus ada corona kena ke kita, kita mati, kira-kira mau apa tidak? Mau apa tidak? Daripada di rumah ibadah kagak, tabligh akbar kagak, taunya cuma pencitraan doang. Oleh karena itu saudara-saudara, wasiat saya, dengarkan, walaupun dihadang majelis gak boleh berdiri. Pesan saya punya guru, idola kita bersama, Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Beliau mengatakan, jangan jadikan corona sebagai penghalang antara kamu dengan ilmu. Jangan jadikan corona sebagai sebab penghalang kamu untuk memuji Nabi Muhammad. Tetapi sampaikan kepada mereka, andaikan ada 1000 corona, andaikan ada 1 juta corona, andaikan ada jutaan corona di luar untuk menyerbu tabligh akbar, menyerbu majelis-majelis taklim, sampaikan kepada corona, demi Allah kami tidak akan mundur walaupun 1 langkah. Saudara-saudara, harusnya begitu. Jangan sedikit-sedikit di sini belum kena virus corona, udah panitia nyedot, udah jangan ngadain tabligh deh, nanti kena virus corona. Bukan virus corona, virus kampret yang ada. Betul. Betul. Tadi udah disebutkan sama Allah, orang yang takut kepada Allah di dunia akan diamankan di akhirat. Jangan takut kepada selain Allah. Penyakit yang bisa menyembuhkan Allah. Betul. Penyakit yang bisa ngilangin siapa? Yang bisa menyembuhkan siapa? Musibah yang bisa ngilangkan siapa? Beriman sama Allah. Beriman sama Allah. Percaya sama Allah. Yakin dengan Allah. Kok bisa digoyahkan kepercayaanmu dengan corona? Mau nukar Allah dengan corona? Udah. Oleh karena itu anak-anak muda, udah jangan takut dengan corona. Setuju? 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 Jangan mundur. Walaupun di sini di garis merahi sudah zona-zona corona. Udah. Mati hidup cuma 1 kali di dunia. Betul? 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 Kalau bisa nanti masjid-masjid yang mau ditutup sama polisi, lu datengin rame-rame 1 kampung, demo dia. Kalau dia maksa, lu perangin aja. Betul? Saya mau sholat pak, kalau di rumah saya nggak khusyuk, banyak orang di rumah, saya pengen ibadah sama Allah. Masjid itu baitun min buyutillah, rumah di antara rumah Allah. Gak berhak seorang pun menutup rumah Allah. Betul? Betul? Kalau kita lagi sulit, kita larinya ke rumah Allah. Untuk siapa kita sembah? Kepada siapa kita sujud? Kalau kita dilanda musibah, kepada siapa kita akan minta pertolongan? Kepada siapa kita menyerahkan segala sesuatu kita? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pertolongan kepada siapa? Minta pengamanan kepada siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha menolong? Takbir. Orang sini kira-kira takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Takut nggak dengan corona? Jangan nanti tidak. Lu panitia datengin polisi, lu pada lari. Kampret berarti. Kalau panitia didatengin acara-acara habaib, acara asatid,
ada tablik akbar, ada majelis-majelis ilmu, pengen dibubarin sama aparat. Lu anak-anak muda bangun, lu anak-anak muda jangan selengean, biar nggak jadi setan kamu. Jangan cuma taunya joget, baca maulid joget. Kamu anak-anak muda harus bangun untuk agamamu. Kau bela masjid, kau bela tablik akbar, sehingga jikalau mereka mengancam tidak boleh diadakan tablik akbar, umumkan kepada mereka juga. Andaikan tidak boleh mengingat Allah, andaikan tempat sujud dalam masjid tidak boleh, umumkan kepada mereka, kita siap perang salah-salah. Udah, untuk bela Allah jangan takut-takut. Mati itu pasti udah digariskan sama Allah, betul? Hidup sudah ada yang menentukan, betul? Udah, jangan takut. Kalau untuk bela majelis, nyawa kita kasih. Paham? Paham semua? Paham semua? Paham semua? Paham semua? Jangan nanti saya lihat ya, ketika acara tablik pada sepi. Kenapa nggak hadir? Takut corona. Diancem. Mau corona ke, mau koronil. Bukan corona, itu salep 88. Obat kurap. Kalau kena corona kita boleh, boleh berhati-hati, boleh waspada, boleh cuci tangan, jaga wudhu, jaga kebersihan, betul? Jaga kebersihan, jaga wudhu. Yang penting hati kita ingat kepada Allah. Sudah, yang lain minggat. Allah kan bilang tadi, man akhafa, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man akhafallah akhafallahu minhu kulla syai'. Siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan segala sesuatu itu akan takut kepadanya. Makanya ulama itu gak takut dengan corona, gak takut dengan musibah, gak takut dengan bencana, gak takut dengan longsor, gak takut dengan banjir. Ini baru kena longsor rumahnya gak datang lagi tablik akbar. Nanti kena corona kampungnya gak ada yang datang lagi. Sudah, saudara-saudara, kalau kita takut kepada Allah, yang lain bakal takut dengan kita. Mau corona ke, mau apa ke, sudah, bismillah, jalankan, pasang niat yang baik untuk datang di majlisnya para ulama. Insya Allah kampungnya dijaga sama Allah. Amin, amin. Jangankan kampung, negara akan dilindungi oleh Allah berkat orang-orang yang hadir di majlisnya orang alim.